Kang Mame adalah seorang pemborong bangunan yang dulunya dikenal di kalangan masyarakat sebagai sosok yang sukses. Hidupnya stabil dengan keluarga yang harmonis. Ia memiliki beberapa proyek konstruksi yang berjalan lancar, dan keuangan keluarganya bisa dibilang cukup untuk hidup nyaman. Namun, dunia berubah ketika krisis ekonomi melanda. Beberapa proyeknya tertunda, pembayaran tertunda, dan utang yang menumpuk mulai mengancam kehidupan keluarga kecilnya. Tekanan itu datang begitu cepat. Tagihan yang belum dibayar, cicilan rumah yang tidak kunjung lunas, dan kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin menekan. Kang Maman merasakan seperti ada beban yang semakin berat yang mempengaruhi keadaannya. Hubungannya dengan istrinya, Siti, mulai retak. Mereka sering bertengkar, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah keuangan yang menghimpit. Maman merasa kehilangan arah, dan setiap hari ia semakin merasa terjepit dalam kesulitan yang tak ada habisnya. Dalam upaya untuk mencari solusi, Kang Maman mencoba berjualan bebek goreng. Namun, meskipun ia bekerja keras setiap hari, usaha itu tidak memberikan hasil yang cukup untuk menutupi semua utang dan kebutuhan hidup keluarganya. Bahkan, penjualannya semakin menurun, dan Kang Maman semakin terhimpit oleh masalah keuangan yang tak terpecahkan. Pada suatu sore yang kelam, setelah pulang dari pasar dan melihat Siti yang semakin cemas, Kang Maman merasa hidupnya semakin terpojok. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, kehilangan segala harapan, dan merasa tidak mampu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Dalam pencariannya untuk mencari ketenangan, Kang Maman menemukan sebuah majelis zikir yang diadakan oleh sebuah kelompok di masjid dekat rumahnya. Ia berharap bahwa dengan berzikir, hatinya bisa tenang, dan ia bisa mendapatkan petunjuk tentang langkah yang harus diambil. Namun ia segera merasa tidak cocok dengan cara kelompok tersebut menjalankan ritualnya. Ada tekanan besar bagi setiap jamaah untuk bersedekah, dan Kang Maman merasa bahwa itu bukan jalan yang bisa ia tempuh saat itu. Ia mulai merasa semakin jauh dari kedamaian yang ia cari. Suatu malam, setelah berdoa di majelis tersebut, ia merasa hatinya tidak menemukan ketenangan. Keputusasaan mulai mengambil alih pikirannya. Kang Maman merasa bahwa mungkin jalan yang ia cari bukanlah dalam agama, tetapi dalam hal yang lebih mendalam dan lebih esoterik. Ia mulai mencari jawaban di luar batas pemikiran rasional. Akhirnya, Kang Maman memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual. Ia mulai mengunjungi berbagai tempat keramat yang terkenal di sekitarnya. Setelah beberapa kali melakukan ziarah, ia mendengar tentang sebuah tempat yang lebih dikenal oleh orang-orang tua di desanya, Petilasan Keramat Cimandung. Konon tempat ini dikenal sebagai tempat yang memiliki kekuatan mistis yang bisa memberikan keberuntungan, namun ada harga yang harus dibayar. Para penduduk sekitar seringkali memperingatkan tentang tempat tersebut, tetapi Kang Maman merasa ia tidak punya pilihan lain. Ia merasa bahwa tempat itulah yang bisa memberikan jawaban atas hidupnya yang semakin terpuruk. Perjalanan menuju Petilasan Keramat Cimandung tidaklah mudah. Kang Maman harus melewati jalanan yang berbatu dan terjal, menyusuri hutan yang lebat dan jarang dilalui orang. Namun rasa penasaran dan keputusasaannya mendorongnya untuk terus berjalan. Ia merasa seperti tidak ada lagi jalan keluar selain mencoba tempat ini, yang katanya penuh dengan kekuatan gaib. Sejak ia mendengar tentang Petilasan Cimandung, hatinya semakin gelisah. Terdengar seperti sebuah kesempatan yang datang dengan harga yang harus dibayar, namun ia tidak peduli lagi. Hari pertama ia tiba di tempat itu, Kang Maman merasa hawa yang berbeda menyelimuti dirinya. Seperti ada kekuatan yang tidak tampak, tetapi sangat terasa. Tempat itu terletak di sebuah lembah yang jauh dari keramaian.
dikelilingi pohon-pohon besar yang tampak seolah sudah ratusan tahun usianya. Batu-batu besar berlumut menutupi sebagian jalan, dan suasana sekelilingnya terasa sangat sunyi. Di tengah-tengah tempat itu, terdapat sebuah batu besar yang menjadi pusat dari petilasan tersebut. Batu tersebut tampak seperti altar yang telah lama digunakan untuk ritual-ritual tertentu. Kang Maman duduk di dekat batu besar itu, memejamkan mata dan berusaha menenangkan pikirannya. Ia mulai melakukan tirakat, berpuasa dan berzikir seperti yang disarankan oleh orang-orang yang pernah datang sebelumnya. Hari pertama ia rasakan berjalan biasa saja, meskipun ia merasa ada yang mengawasi. Malam pertama di tempat itu, suara-suara aneh terdengar. Suara langkah kaki yang berat, seperti ada sesuatu yang bergerak di sekitar tempat ia berada. Tetapi ia tetap melanjutkan niatnya, meskipun ketakutan mulai menyelimuti. Pada malam kedua, keanehan mulai terasa lebih nyata. Kang Maman merasakan ada sesuatu yang merasuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, ia merasa dirinya begitu ringan, seakan-akan tubuhnya melayang. Ia mendengar suara gemerisik seperti daun kering yang bergerak, tetapi ketika ia membuka mata, tidak ada apa-apa. Suara itu semakin dekat, seolah datang dari arah belakangnya. Begitu ia berbalik, ia melihat bayangan gelap melintas di antara pepohonan. "Siapa di sana?" teriak Kang Maman. Tetapi tidak ada jawaban. Kang Maman mulai merasa cemas dan jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa menyelimuti tubuhnya. Perasaan takut semakin menguasainya, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Malam itu, ia tertidur dengan gelisah dan tiba-tiba terbangun di tengah malam, merasakan tubuhnya terperangkap dalam mimpi buruk. Ada sesuatu yang menahan dirinya di tempat itu, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi sangat nyata. Pagi berikutnya, Kang Maman merasa seperti tidak mendapatkan tidur yang cukup. Kepalanya pusing, dan matanya terasa berat. Namun ia berusaha mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan tirakatnya. Ia terus berdoa dan berzikir di sekitar batu besar itu, berharap bisa mendapatkan petunjuk. Pada hari ketiga, sebuah kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Saat ia tengah berzikir, tiba-tiba ia merasakan getaran yang kuat datang dari tanah. Batu besar di depannya tampak bergetar, dan suara gemuruh terdengar seperti datang dari bawah tanah. Kang Maman merasa tubuhnya mulai terhimpit oleh kekuatan yang sangat besar. Tiba-tiba, dari balik batu besar itu, muncul sesosok makhluk besar yang mengerikan, sebuah macan gaib dengan mata yang bersinar merah menyala. Surya melihat sosok tersebut dengan ketakutan yang mendalam. Macan gaib itu berdiri tegak di depannya. Matanya menatapnya dengan tajam, seolah mengetahui setiap perasaan dan ketakutan yang ada di dalam dirinya. "Apakah kau siap membayar harga, Kang Maman?" Suara dalam yang berat keluar dari mulut macan itu, seolah datang dari alam lain. Kang Maman hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia merasa keringat dingin mengucur deras di dahinya. Namun perasaan ketakutan itu semakin mendalam. Dan ia tidak bisa berkata apa-apa. "Jika kau menginginkan kekayaan, kekuatan, dan kebahagiaan, kau harus membayar dengan jiwa." Suara itu terdengar lebih jelas, lebih nyata. Kang Maman mulai merasa dunia sekitarnya berputar. Ia merasa tubuhnya terlepas dari bumi, melayang di udara, dan seolah berada dalam ruang yang tidak terikat oleh waktu dan ruang. Ia mendengar suara bisikan dari semua arah, suara yang tidak bisa ia pahami, namun sangat jelas menuntut sesuatu dari dirinya. Dalam ketakutannya, Kang Maman tahu bahwa ini bukanlah sekadar mimpi, ini adalah kenyataan yang harus dihadapinya. Macan gaib itu menggeram,
dan tubuh Kang Maman mulai terasa seperti tertarik ke dalam tanah. "Kau harus memilih, Kang Maman," suara itu bergema. "Harta atau nyawa, pilihan ada padamu." Dengan segala kekuatan yang tersisa, Kang Maman berusaha melawan rasa takutnya. "Aku ingin hidup, aku ingin memperbaiki kehidupanku, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku bayar." Macan itu tertawa, dan dengan suara mengerikan berkata, "Kau sudah berada di titik ini, tidak ada jalan mundur. Pilihlah dengan bijak." Kang Maman merasa kakinya kembali menjejak tanah. Semua terasa gelap, dan ia tahu bahwa ia harus memilih. Namun pilihan itu terlalu besar untuknya, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kang Maman berdiri di tengah hutan yang sunyi, jantungnya berdetak kencang. Di depannya, sosok macan gaib itu masih berdiri tegak, matanya yang merah menyala menatapnya tajam. Suara bisikan gaib yang terdengar di sekitarnya mulai membesar, seolah berasal dari segala penjuru dunia. Kang Maman merasa seolah-olah ia telah melangkah ke dalam dunia yang tidak lagi milik manusia. Semua yang ia kenal, semua yang ia percayai, kini terasa tidak nyata. "Pilihanmu, Kang Maman." Suara macan itu terdengar seperti gaung yang berat, seakan datang dari kedalaman dunia lain. "Harta atau nyawa. Satu jalan ini akan membawa segalanya yang kau inginkan, tetapi dengan harga yang harus kau bayar." Kang Maman terpaku, lidahnya terasa keluh. Suara bisikan itu semakin keras, seolah menggodanya untuk memilih jalan yang mudah, untuk memilih harta yang telah lama ia dambakan. Namun sesuatu dalam dirinya menahan langkahnya. Ia merasakan perasaan yang sangat asing. Rasa takut yang bukan hanya takut akan kematian, tetapi juga takut akan kehilangan dirinya sendiri, kehilangan kemanusiaan dalam proses mendapatkan kekayaan yang ia impikan. "Apakah kau benar-benar ingin kekayaan, Kang Maman?" Suara itu terdengar lagi, lebih mendalam, seolah menyusup ke dalam hati dan pikirannya. "Kekayaan itu bisa memberi semua yang kau inginkan. Rumah besar, uang yang melimpah, kehidupan tanpa kekurangan. Namun, ada satu hal yang akan hilang, yang tak bisa dibeli dengan segala yang ada." Kang Maman merasa hatinya berdebar. Ia berpikir sejenak tentang keluarga yang dulu ia cintai, tentang Siti, istrinya yang selalu mendukungnya. Ia memikirkan masa lalu yang penuh dengan kebahagiaan meskipun hidup sederhana. Tiba-tiba, ia merasa sangat lelah. Lelah karena harus memilih antara dua hal yang sangat besar, dan takut karena jika ia salah memilih, ia akan kehilangan semuanya. "Kenapa aku harus memilih?" Akhirnya Kang Maman bertanya dengan suara gemetar. "Kenapa tidak ada jalan lain?" Macan itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya ia mengeluarkan suara menggeram yang dalam, seolah sedang menilai apa yang ada dalam hati Kang Maman. "Tidak ada jalan lain, Kang Maman. Semua yang kau inginkan ada di ujung pilihan ini. Kau tahu, tidak ada yang bisa memiliki semuanya tanpa mengorbankan sesuatu." Kang Maman terdiam. Setiap kata yang keluar dari mulut macan itu terasa sangat benar, tetapi juga sangat mengerikan. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Harta yang melimpah, kehidupan yang bebas dari kekhawatiran finansial, ataukah kedamaian batin yang hilang seiring dengan ambisinya? Macan itu bergerak mendekat, langkahnya berat dan penuh kekuatan. "Pilihlah, Kang Maman. Jangan biarkan ketakutanmu menghalangimu. Ambil jalan yang terbuka untukmu." Kang Maman merasa tubuhnya semakin lemah, seolah seluruh kekuatan yang ia miliki tertarik oleh kekuatan yang ada di hadapannya. Ketika ia melihat ke bawah, ia melihat sebuah jalan yang terbelah, satu jalan menuju harta yang berkilauan, penuh dengan gedung-gedung megah dan uang yang tak terhingga. Jalan lainnya gelap dan tak terarah, namun mengarah pada kedamaian dan ketenangan yang sangat ia dambakan.
Ia tahu bahwa keputusan ini tidak bisa diubah setelah ia membuatnya. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, Kang Maman akhirnya berkata, dengan suara yang penuh keraguan, "Aku memilih harta. Aku ingin keluargaku hidup bahagia. Aku ingin kehidupan yang lebih baik." Macan itu tersenyum dengan senyum yang tidak terlihat manusiawi. "Baiklah Kang Maman, harta yang kau inginkan akan datang kepadamu. Tetapi ingat, segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Apa yang kau pilih akan datang dengan konsekuensinya." Tiba-tiba, Kang Maman merasa tubuhnya kembali terangkat ke udara, dan ia merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar mengalir melalui tubuhnya. Sesaat kemudian, ia terjatuh kembali ke tanah dengan keras. Namun begitu ia membuka matanya, semuanya tampak berbeda. Dunia di sekelilingnya telah berubah. Ia berada di tengah-tengah sebuah ruang putih yang luas, tanpa batas, seakan terjebak dalam kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Di tengah ruang putih itu, sebuah suara terdengar lagi, lebih berat dan lebih dalam dari sebelumnya. "Kau telah memilih, Kang Maman. Kini, harga yang harus dibayar sudah dimulai." Kang Maman mencoba untuk bangkit, namun ia merasa lemah. Suara itu terdengar semakin dekat, seolah-olah datang dari seluruh penjuru ruang itu. "Kau memilih harta, tetapi kedamaian yang kau tinggalkan tidak akan pernah kembali. Ingatlah, dalam mendapatkan segalanya, kau telah kehilangan dirimu sendiri." Namun sebelum Kang Maman bisa mengatakan apa-apa, ruang putih itu mulai memudar, dan ia merasakan kembali tubuhnya terjatuh ke dunia nyata. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya kembali di tempat yang sama, di petilasan Keramat Cimandung. Namun ada yang berbeda. Hawa di sekitar terasa lebih berat, dan saat ia berbalik, ia melihat sebuah rumah megah berdiri di kejauhan, rumah yang selama ini ia impikan. Namun, di balik kebahagiaan yang ia rasakan, ada perasaan yang sangat ganjil, perasaan kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Tepat pada saat itu, suara itu kembali terdengar di kepalanya, lebih keras dan jelas. "Ingatlah Kang Maman, apa yang kau pilih akan terus menghantuimu." Kang Maman, meskipun merasa bahagia dengan keberhasilannya, merasa perasaan yang sangat asing, rasa takut yang mulai merayap dalam dirinya. Ia sadar bahwa harga yang ia bayar untuk kekayaan dan kebahagiaan ini belum berakhir. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, akan datang menuntut haknya. Kang Maman kembali ke dunia nyata. Namun meskipun ia sudah berada di rumah megah yang selama ini ia impikan, ada sesuatu yang terasa sangat salah. Rumah itu besar dan penuh dengan kemewahan, dengan segala fasilitas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mobil baru, perabotan mewah, dan uang yang melimpah. Segalanya tampak sempurna, seakan ia akhirnya mencapai semua yang ia inginkan. Namun meskipun semua ini terlihat indah, ada perasaan kosong yang semakin menggerogoti hatinya. Ia menyadari, meskipun dunia luar memberinya segala yang ia dambakan, dirinya terasa terasing. Seakan ia telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar harta, kedamaian, kebahagiaan sejati, dan kedekatannya dengan orang-orang yang ia cintai. Siti, istrinya, mulai merasa aneh dengan perubahan yang terjadi pada Kang Maman. Meskipun ia tidak mengucapkan apa-apa, Kang Maman bisa merasakan keraguan yang ada di mata istrinya. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, Siti menatapnya dengan cemas. "Kang, kenapa engkau terasa begitu jauh? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Aku merasa ada yang berubah dalam dirimu." Kang Maman menatap istrinya dengan tatapan kosong, mencoba untuk menyembunyikan perasaan yang menggerogoti dirinya. "Tidak ada, Siti. Aku hanya merasa sedikit lelah.
Tapi semuanya baik-baik saja sekarang. Kita punya segalanya. Namun dalam dirinya, Kang Maman tahu bahwa ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Ia merasa terperangkap dalam kebahagiaan yang palsu. Semakin banyak kekayaan yang datang, semakin ia merasa ada sesuatu yang menguras dirinya. Perasaan takut yang semula datang perlahan kini semakin nyata. Setiap malam, suara bisikan itu kembali menghantui pikirannya, seolah mengingatkannya akan keputusan yang telah ia buat. Kau sudah memilih, Kang Maman, harta atau jiwa. Pada malam itu, Kang Maman terbangun dari tidur dengan perasaan gelisah yang luar biasa. Suara langkah kaki yang berat terdengar di luar kamar tidur mereka, seakan ada seseorang yang sedang berjalan di sekitar rumah. Saat ia bangkit untuk memeriksa, lampu di koridor tiba-tiba padam, dan udara menjadi sangat dingin, meskipun malam itu tidak ada angin. Kang Maman berjalan pelan ke arah jendela, namun apa yang ia lihat membuat tubuhnya gemetar. Di luar, di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat bayangan gelap yang bergerak cepat, melintas di halaman rumahnya. Bayangan itu tampak seperti makhluk yang sangat besar, dengan mata merah yang menyala. Hati Kang Maman berdegup kencang. Ia tahu itu bukan sekadar khayalan. Sesuatu yang sangat jahat dan sangat kuat kini mengintainya. Saat ia mencoba untuk membuka pintu, ia merasakan ketegangan yang semakin menekan dirinya. Tanpa sengaja, tangannya menyentuh keris yang ia simpan di meja samping tempat tidur. Keris yang dulu ia temukan di petilasan Keramat Cimandung. Begitu ia memegang keris itu, ia merasakan aliran energi yang mengalir melalui tubuhnya. Suara itu kembali terdengar di kepalanya, lebih jelas dari sebelumnya. Kau telah memilih, Kang Maman. Suara itu bergema dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Kekayaan datang dengan harga. Tidak ada yang bisa lari dari takdir. Kang Maman merasakan tubuhnya lemas, dan seketika itu juga pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Sosok gelap muncul di ambang pintu, lebih besar dari sebelumnya, dengan mata merah yang mengerikan. Sosok itu mulai mendekat dengan langkah berat, dan suara yang sangat mengerikan terdengar dari dalam dirinya. Kau telah membayar harga untuk harta yang kau inginkan, Kang Maman, kata sosok itu dengan suara yang seperti datang dari kedalaman bumi. Namun ini adalah bagian dari kesepakatan yang lebih besar. Kekayaan datang, tetapi nyawa juga harus terambil. Kang Maman mundur perlahan, tetapi ia merasa seperti ada kekuatan yang menahan tubuhnya. Apa yang kau inginkan dariku? Aku sudah memberi semua yang aku bisa. Aku sudah memberikan harta yang melimpah. Apalagi yang kau ambil dari aku? Teriak Kang Maman dengan suara yang penuh ketakutan. Namun makhluk itu hanya tersenyum, senyum yang menakutkan dan tidak manusiawi. Harta itu datang dengan darah Kang Maman. Tidak ada yang bisa menghindar dari harga yang harus dibayar. Dalam ketakutannya, Kang Maman mencoba untuk melepaskan diri, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Ia merasakan tubuhnya semakin terasa berat, seakan sesuatu yang tak terlihat sedang menariknya ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Suara itu semakin keras, semakin dalam, dan Kang Maman mulai merasa dirinya seperti terhisap ke dalam dunia yang tidak ia kenal. Ini adalah takdirmu, Kang Maman. Suara itu berbisik di telinganya, seperti datang dari dunia yang sangat jauh. Sekarang, kamu akan merasakan apa yang datang setelah pilihanmu. Ketika Kang Maman akhirnya jatuh ke lantai, ia tahu bahwa perjanjian itu sudah selesai. Ia telah terperangkap dalam keserakahan dan impian palsu yang ia kejar. Keberuntungan dan kekayaan yang ia peroleh datang dengan harga yang tak terbayangkan. Harga yang tidak hanya mengorbankan jiwanya,
tetapi juga orang-orang yang ia cintai. Kini, ia harus menerima kenyataan bahwa harta yang ia pilih telah membawa kehancuran yang tak bisa ia hindari. Malam itu, suara itu menghilang, dan Kang Maman merasa seluruh tubuhnya hancur. Tetapi, satu hal yang ia tahu dengan pasti, ia telah membayar harga yang sangat tinggi untuk keinginan yang semu. Kang Maman terbaring di lantai kamar tidur, tubuhnya terasa terhimpit oleh tekanan yang sangat kuat. Ia merasa seperti terperangkap dalam kekosongan yang tidak bisa ia hindari. Suara bisikan itu masih bergema di kepalanya, semakin keras, semakin jelas, seperti sebuah peringatan yang tak terelakkan. "Harta datang dengan darah," kata suara itu, "dan kau telah membayar harga yang harus dibayar." Perlahan, Kang Maman berusaha bangkit, tubuhnya terasa lemas dan hampir tak mampu bergerak. Namun ia tahu bahwa kesadarannya masih ada, meskipun ia merasa seolah-olah terlepas dari tubuhnya sendiri. Ia melihat sekelilingnya, dan untuk pertama kalinya ia merasakan kehadiran makhluk lain yang tidak bisa ia lihat, tetapi sangat nyata. Keberadaannya begitu kuat, dan atmosfer di dalam rumahnya kini terasa semakin tebal, penuh dengan energi gelap yang meresap ke dalam dirinya. Ia memegangi kepala, berusaha mengatasi rasa sakit yang menghampiri. Rasa takut yang begitu dalam membuatnya tak mampu berpikir jernih. Harta yang ia miliki, kehidupan yang tampak sempurna, semua itu terasa seperti ilusi, sebuah dunia yang dibangun dengan dasar keserakahan dan pengorbanan. Dalam keputusasaannya, Kang Maman teringat kembali pada istrinya, Siti. Ia tahu bahwa ia telah mengabaikan perasaan istrinya, yang kini semakin merasa jauh darinya. Siti telah merasakan perubahan pada Kang Maman, meskipun ia berusaha menyembunyikan segalanya. Kang Maman merasa bahwa ia telah kehilangan kedamaian yang dulu ia nikmati bersama keluarganya. Pagi hari tiba dengan lambat, dan Kang Maman merasa tubuhnya semakin lelah. Rasa sakit yang datang dari dalam dirinya semakin menguat, tetapi ia masih belum tahu apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri kutukan ini. Ia berjalan ke dapur dan melihat Siti sedang menyiapkan sarapan dengan wajah yang tampak cemas. Ia tahu bahwa istrinya merasakan adanya sesuatu yang salah, namun Kang Maman tidak bisa mengungkapkan apapun. Ia merasa tidak mampu berbicara tentang apa yang telah terjadi. "Siti," kata Kang Maman dengan suara yang berat, "aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Segalanya terasa salah, dan aku tidak bisa keluar dari perasaan ini." Siti menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran, namun ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendekat, memegang tangan Kang Maman dengan lembut, seakan memberi dukungan tanpa kata-kata. Tetapi Kang Maman tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi di balik kebohongan ini. Ia harus menghadapinya. Malam itu, Kang Maman kembali terbangun dalam kegelapan yang mencekam. Suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya, lebih keras, lebih mendalam. Ia merasa tubuhnya terangkat, seolah-olah ia sedang dibawa ke suatu tempat yang jauh. Dalam kebingungannya, ia mencoba untuk berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia merasa dirinya semakin terhisap ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Pada saat itu, ia melihat sebuah cahaya yang samar muncul di hadapannya. Cahaya itu tampak seperti sebuah pintu menuju dunia yang lain. Dan di sana, ia melihat sosok yang tampaknya telah menunggunya. Makhluk dengan tubuh besar, berkilau dengan sisik-sisik hitam, dan mata yang bersinar merah. Itu adalah siluman ular yang selama ini menghantuinya. Makhluk yang telah menuntut pembayaran dari dirinya. "Kau telah datang, Kang Maman." Suara siluman ular itu bergema di dalam kepalanya. "Kau telah memilih jalanmu, dan sekarang saatnya untuk membayar harga." Kang Maman merasakan tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi melarikan diri dari keputusan yang telah ia buat. Dalam kebingungannya, ia mencoba berbicara,
tetapi kata-kata itu terasa terhenti di tenggorokannya. Apakah kau tahu apa yang sebenarnya kau pilih, Kang Maman? Suara itu terdengar semakin jelas. Kau telah menginginkan harta, dan kini segalanya akan datang dengan harga yang lebih besar. Bukan hanya nyawa, tetapi jiwamu sendiri. Kang Maman merasa hatinya tercekat. Ia merasakan segala sesuatu yang ia anggap berharga mulai lepas dari genggamannya. Harta yang telah ia peroleh, rumah yang ia banggakan, kehidupan yang selama ini ia kejar, semua itu terasa kosong. Ia telah mengorbankan semuanya untuk mendapatkan apa yang ia anggap sebagai kesuksesan. Namun kini ia tahu bahwa harga yang harus dibayar jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Apakah ada cara untuk membatalkan semua ini? Kang Maman berusaha untuk bertanya, suaranya pecah. Aku tidak ingin kehilangan semuanya. Aku hanya ingin hidup dengan damai. Namun siluman ular itu hanya tertawa, suara tawa yang dalam dan mengerikan. Tidak ada jalan kembali, Kang Maman. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Segalanya sudah ditentukan, dan sekarang kau akan merasakannya. Kang Maman merasakan tubuhnya semakin lemah, dan rasa takut yang menguasai dirinya semakin dalam. Ia tahu bahwa ia telah memasuki jalan yang gelap, jalan yang tidak bisa ia keluar darinya. Segalanya yang ia anggap sebagai keberhasilan, kini terasa seperti kutukan yang harus ia hadapi. Namun, di tengah kegelapan itu, Kang Maman merasakan ada satu hal yang masih bisa ia lakukan. Berbalik. Meskipun ia telah terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kekuatan gaib, ia bertekad untuk mencari jalan keluar, untuk mencari cara agar ia bisa mengubah nasibnya, dan untuk menebus kesalahan yang telah ia buat. Tetapi ia tahu, semakin ia mencoba untuk melawan, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari ada jalan yang akan membawanya keluar dari kegelapan ini. Namun pada saat itu, ia tahu bahwa setiap keputusan yang ia buat akan datang dengan harga yang harus ia bayar. Dan harga itu sekarang semakin mendekat kepadanya. Kang Maman merasakan tubuhnya terkulai lemas. Meskipun ia berusaha keras untuk melawan rasa takut yang menghantuinya, ia tahu bahwa kutukan yang menimpanya semakin mendalam dan tak terhindarkan. Suara siluman ular itu terus bergema di kepalanya, dan setiap kali ia mencoba untuk berpaling, ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang menariknya kembali ke jalan yang telah ia pilih. "Jangan lari, Kang Maman." Suara itu terdengar seperti gurauan yang berat. "Kau telah memilih, dan jalanmu kini sudah tertulis. Harta yang kau inginkan datang dengan harga. Apa yang kau pilih akan menentukan apakah kau akan bertahan atau hancur." Kang Maman terjatuh ke lantai. Tubuhnya terasa seperti dibekukan oleh kekuatan yang tak tampak. Ketika ia menatap ke sekeliling, ia melihat bayangan-bayangan gelap berputar di sekelilingnya. Seperti arwah yang datang menuntut pembayaran atas keserakahan yang telah ia lakukan. Matanya mulai berkunang-kunang, dan ia merasa seperti sedang terjebak di antara dua dunia. Dunia nyata dan dunia gelap yang penuh dengan makhluk yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Di hadapannya, siluman ular itu bergerak dengan perlahan. Wajahnya tidak bisa dikenali dengan jelas, tetapi ia tahu bahwa itu adalah makhluk yang telah menuntut jiwanya. Siluman itu memandangnya dengan penuh kecaman. Matanya merah menyala. Dengan suara yang dalam, ia berbicara lagi. "Setiap pilihan ada konsekuensinya. Harta yang kau inginkan sudah datang, tetapi tidak ada yang bisa kau beli tanpa mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Sekarang, saatnya untuk membayar." Kang Maman mencoba untuk menghindar,
tetapi tubuhnya seakan tertarik ke dalam kegelapan. Dia merasakan tubuhnya semakin lemah. Dan meskipun ia berusaha melawan, ia tidak bisa menghentikan arus yang membawanya lebih dalam. Ia merasa seakan ada sesuatu yang menghisapnya, menariknya menuju dunia yang penuh dengan kegelapan dan kekuatan gaib yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Namun, di tengah ketakutan yang mencekam, sebuah dorongan muncul dalam dirinya. Sebuah keinginan untuk bertahan, untuk mengubah takdirnya. Meski harga yang harus ia bayar semakin jelas, Kang Maman tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kutukan yang telah ia pilih. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba untuk berdiri, menggenggam tekad dalam dirinya. "Tidak," teriak Kang Maman. Suaranya serak. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan. Aku ingin hidup." Siluman ular itu tersenyum, senyuman yang mengerikan dan penuh kebencian. "Kau bisa mencoba, Kang Maman. Tetapi ingatlah bahwa ini adalah takdirmu. Kau sudah mengikat jiwamu pada jalan ini. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi." Dengan kata-kata itu, siluman ular itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Kang Maman sendirian dalam kesendirian yang semakin dalam. Ia merasakan hawa dingin yang mengalir melalui tubuhnya, dan dalam kegelapan itu, ia merasa semakin terperangkap. Namun, meskipun rasa takut dan kesedihan terus menggerogoti hatinya, Kang Maman merasa ada secercah cahaya di ujung jalan. Ia tahu bahwa ia harus menghadapinya, harus mencari cara untuk membebaskan dirinya dari kutukan ini. Namun ia juga tahu bahwa jalan itu akan jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan, dan setiap langkahnya akan membawa konsekuensi yang tak terhindarkan. Keesokan harinya, meskipun ia merasa hampa dan tertekan, Kang Maman mencoba untuk kembali ke kehidupannya. Namun semuanya terasa berbeda. Setiap kali ia menatap harta yang ia miliki, rumah besar, mobil mewah, uang yang melimpah, ia merasakan kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Segala yang ia capai kini terasa tidak berarti. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak ia pilih, dan setiap kali ia mencoba untuk mencari kebahagiaan, ia merasakan ada sesuatu yang selalu menghalanginya. Siti, istrinya, semakin curiga dengan perubahan Kang Maman. Ia merasakan ada yang salah dengan suaminya, meskipun Kang Maman berusaha untuk tetap tampak normal. Suatu malam, ketika Kang Maman duduk terdiam di ruang tamu, Siti mendekat dan menatapnya dengan cemas. "Kang, ada apa denganmu?" tanya Siti. Suaranya lembut namun penuh kekhawatiran. "Kau semakin berubah. Aku merasa seperti kehilanganmu." Kang Maman menatapnya dengan mata kosong, dan untuk pertama kalinya ia merasakan betapa besar harga yang harus dibayar. Siti adalah bagian dari kehidupannya yang seharusnya ia jaga, tetapi kini ia merasa jauh darinya. Ia tahu bahwa pilihan yang telah ia buat telah merusak segalanya, termasuk hubungan dengan orang yang paling ia cintai. "Aku tidak tahu, Siti," jawabnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku merasa seperti terperangkap, seperti ada sesuatu yang terus mengikutiku. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya." Siti hanya terdiam, menatap Kang Maman dengan rasa cemas yang mendalam. Dalam hatinya ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat keliru dengan apa yang terjadi pada suaminya. Tetapi Kang Maman tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih sudah mengikatnya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan tak ada lagi jalan mundur. Kang Maman terdiam dalam keputusasaan. Ia tahu bahwa kutukan yang telah ia pilih kini datang untuk menuntut bayaran.
Segala yang ia miliki, harta yang ia banggakan, kini terasa seperti beban yang semakin berat. Ia merasa terperangkap dalam jaring yang ia buat sendiri, dan setiap kali ia mencoba untuk mengubah takdir, semakin dalam ia terjerat dalam kegelapan itu. Kini, Kang Maman hanya bisa berharap bahwa ada cara untuk mengakhiri semuanya, untuk menemukan jalan keluar dari dunia yang telah ia pilih. Namun ia juga tahu bahwa setiap pilihan yang ia buat akan datang dengan harga yang harus dibayar, dan mungkin harga itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Kang Maman merasakan hidupnya semakin menjauh dari kenyataan. Meskipun ia telah memperoleh segala yang ia impikan, rumah besar, mobil mewah, uang yang melimpah, hati dan pikirannya semakin terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia melihat harta yang telah ia dapatkan, ia merasa semakin kosong. Semua yang dulu ia anggap sebagai keberhasilan, kini terasa seperti beban yang semakin berat. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya, dan tidak ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Siti, yang semakin cemas dengan perubahan suaminya, mulai bertanya-tanya apakah Kang Maman benar-benar masih sama orangnya. Ia merasakan adanya jarak yang semakin lebar di antara mereka, dan meskipun Kang Maman berusaha berpura-pura baik-baik saja, ia tidak bisa menutupi ketegangan yang ada di rumah mereka. Setiap kali mereka berbicara, Kang Maman selalu menghindari topik tentang perasaannya, dan Siti merasa semakin jauh dari suaminya yang dulu ia kenal. Suatu malam, setelah beberapa minggu penuh ketegangan, Kang Maman kembali terbangun di tengah malam. Suara bisikan itu, yang sejak pertama kali ia mendengar di petilasan Keramat Cimandung, kembali terdengar dengan jelas. Suara itu semakin keras, semakin menekan, dan ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa sangat lelah, seakan ada sesuatu yang mengikatnya. Ketika ia melangkah keluar kamar tidur, ia merasakan hawa yang sangat dingin menyelimuti dirinya. Lampu di rumahnya mulai berkelap-kelip, dan segala sesuatu di sekelilingnya tampak lebih gelap dari biasanya. Di luar, angin berhembus kencang, menimbulkan suara aneh yang semakin mencekam. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki berat di belakangnya. Dengan perasaan takut yang mencekam, Kang Maman berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya perasaan, tetapi suara itu terus menggema di kepalanya. "Kau tidak bisa lari, Kang Maman." Suara itu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Kau telah memilih. Harga yang harus kau bayar semakin dekat." Kang Maman merasakan tubuhnya terhimpit oleh ketakutan yang luar biasa. Setiap kali ia mencoba untuk menghadapinya, semakin ia merasa terperangkap. Suara bisikan itu semakin mendalam, seolah datang dari dunia yang berbeda, dunia yang lebih gelap, lebih asing. Ia berlari keluar, menuju halaman rumah yang luas, berharap udara malam akan menenangkan pikirannya. Tetapi ketika ia melangkah keluar, semuanya terasa berbeda. Rumah yang dulu terasa aman kini tampak asing, seakan ada kekuatan yang menguasai tempat itu. Cahaya bulan menyinari halaman, namun bayangan-bayangan gelap bergerak cepat, menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Di tengah halaman, Kang Maman melihat sebuah sosok yang familiar. Siluman ular itu berdiri tegak, matanya bersinar merah seperti api yang tak pernah padam. Tubuhnya besar, berkilau dengan sisik hitam yang mengerikan. Kang Maman merasa tubuhnya kembali terhimpit oleh ketakutan yang sangat dalam. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Kenapa ini terjadi? Kang Maman berteriak, suara penuh kecemasan dan ketakutan. "Aku tidak ingin semua ini. Aku ingin keluar dari semua ini."
Siluman ular itu hanya tersenyum dengan senyum yang sangat menakutkan. Kau tidak bisa lari, Kang Maman. Kau telah memilih jalan ini. Dan sekarang jalan itu akan mengarah pada takdirmu. Harta itu datang dengan darah dan kau harus membayar harganya. Kang Maman merasa tubuhnya terhimpit lebih keras, seakan ada tangan tak terlihat yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Ketika ia berusaha untuk melawan, ia merasa seolah-olah dunia sekitarnya semakin memudar, dan ia terperangkap dalam sebuah ruang yang tak berbatas. "Apakah ini akhirnya?" tanya Kang Maman. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Apakah ini takdirku?" Siluman ular itu mendekat. Matanya semakin bersinar merah, dan suaranya terdengar lebih dalam, lebih menekan. "Ini bukan akhir, Kang Maman. Ini baru permulaan. Apa yang kau pilih akan terus menghantuimu, dan setiap langkahmu ke depan akan membawa lebih banyak pengorbanan." Tiba-tiba, Kang Maman merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya merasa sangat lemah. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya kembali berada di dalam rumahnya. Tetapi segala sesuatu tampak berubah. Semuanya tampak lebih gelap, lebih suram. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi ia tahu satu hal. Perjalanannya belum berakhir. Harga yang harus dibayar belum selesai. Kang Maman merasakan kegelapan itu semakin mendekat, semakin menguasai dirinya. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Tidak ada cara untuk menghindari takdir yang telah ia pilih. Dalam setiap langkahnya, ia merasakan kutukan itu semakin mengikat dirinya. Dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membebaskan diri. Setiap pilihan yang ia buat hanya membawa dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Namun, di dalam hatinya, Kang Maman merasa ada sedikit harapan. Harapan bahwa suatu hari ia bisa menemukan jalan keluar dari dunia yang ia pilih. Namun, untuk itu, ia harus menghadapi lebih banyak ujian, lebih banyak pengorbanan, dan harga yang harus dibayar semakin besar. Kang Maman terjaga di malam yang gelap. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Ia merasakan setiap tarikan napasnya semakin berat, seakan ada sesuatu yang menekan dadanya. Dunia di sekelilingnya tampak kabur, seperti bayangan yang tidak bisa ia pegang. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang seharusnya tidak ia masuki, dalam kegelapan yang perlahan menguasai segala yang ada di dalam dirinya. Keberuntungan yang datang dengan begitu cepat, kini terasa seperti kutukan yang semakin mendalam, mengikatnya pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar harta. Suara bisikan itu kembali terdengar dalam kepalanya, lebih keras dan lebih mendalam. "Harta datang dengan darah, Kang Maman, dan kau telah memilih untuk membayar dengan jiwamu." Kang Maman merasakan tubuhnya seakan dipenuhi dengan beban yang tak terkatakan. Ia berusaha untuk melawan rasa takut yang semakin besar, tetapi semakin keras ia berjuang. Semakin dalam, ia terperangkap dalam ketakutan yang menghantui dirinya. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang salah, bahwa semuanya yang ia capai datang dengan harga yang terlalu besar, lebih besar dari yang ia bisa bayangkan. Saat ia bangkit dari tempat tidurnya, udara di sekitarnya terasa semakin dingin, lebih menusuk daripada sebelumnya. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip, dan bayangan-bayangan aneh mulai bergerak di sudut ruangan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki berat di lantai atas, seperti seseorang yang berjalan perlahan, mendekat dengan setiap langkahnya. Tanpa bisa mengendalikan dirinya, Kang Maman berjalan menuju pintu, membuka pintu kamar dengan perlahan. Namun, apa yang ia lihat di luar membuat tubuhnya membeku. Di tengah ruang tamu yang gelap, di antara cahaya remang-remang dari lampu yang berkedip,
Ada sosok besar yang berdiri dengan tenang, menatapnya dengan mata merah yang menyala. Siluman ular itu, sosok yang selama ini mengikutinya, kini berdiri di hadapannya dengan senyum yang menakutkan. "Kau tidak bisa melarikan diri, Kang Maman." Suara itu bergema di seluruh rumah, seolah datang dari dalam hati Kang Maman sendiri. "Semua yang kau miliki adalah bagian dari kesepakatan yang telah kau buat. Harta, kebahagiaan, semuanya datang dengan harga." Kang Maman merasa seakan dunia sekitarnya berputar, dan semua yang ia anggap berharga kini terasa semakin jauh. Ia menatap rumah yang indah ini, segala sesuatu yang telah ia raih, dan ia merasa seperti kehilangan semuanya. "Apa yang kau inginkan dariku?" Kang Maman berteriak, meskipun suaranya terdengar lemah, hampir putus asa. "Aku sudah memberikan segalanya. Aku ingin hidup dengan damai, tetapi ini tidak pernah berakhir." Siluman ular itu tertawa, tawa yang dalam dan mengerikan. "Damai?" Suaranya terdengar penuh ejekan. "Tidak ada damai bagi mereka yang memilih keserakahan. Kau telah mengorbankan dirimu untuk mendapatkan semuanya, Kang Maman. Dan sekarang, kau harus menerima kenyataan. Harta itu datang dengan lebih banyak pengorbanan." Kang Maman merasa tubuhnya semakin lemah, dan meskipun ia berusaha untuk berdiri tegak, ia merasa seolah terhimpit oleh kekuatan yang tidak terlihat. Setiap detik terasa semakin berat. Di sekelilingnya, ruang itu mulai berputar, semakin cepat, seakan dunia mulai runtuh. Semuanya mulai terasa sangat asing, dan Kang Maman merasa seperti kehilangan kendali atas segala sesuatu. "Berapa banyak lagi yang harus dibayar?" tanya Kang Maman. Suaranya hampir tidak terdengar. "Apa yang lebih besar dari ini?" Siluman ular itu mendekat dengan langkah yang lambat, namun penuh dengan kekuatan yang sangat besar. "Lebih besar dari ini, Kang Maman. Kau akan tahu setelah semuanya berakhir. Tapi ingat, harga yang kau bayar tidak hanya tentang dirimu. Ada yang lebih besar yang harus dibayar. Jiwa-jiwa yang telah kau korbankan, kehidupan yang telah kau tinggalkan. Mereka akan menuntut pembayaran." Kang Maman merasakan hatinya serasa tercabik-cabik. Ia teringat kembali pada Siti, istrinya yang selalu ada di sisinya, pada hidup yang dulu ia jalani dengan kesederhanaan dan kedamaian. Namun sekarang ia tahu bahwa semua itu sudah hilang. Harta dan kemewahan yang kini ia miliki tidak bisa menggantikan apa yang telah ia korbankan. Kehidupan yang ia tinggalkan, jiwanya yang kini terikat pada kutukan yang tak bisa ia hindari. "Jika aku bisa kembali, jika aku bisa mengubah semuanya." Suara Kang Maman terhenti, terhimpit oleh ketakutan yang semakin dalam. "Apa yang bisa aku lakukan sekarang?" Siluman ular itu menatapnya dengan tajam, dan dalam sekejap ia merasakan kekuatan yang sangat besar menghantam dirinya, membuatnya terjatuh ke lantai. "Tidak ada yang bisa mengubah takdir, Kang Maman. Kau telah memilih, dan sekarang saatnya untuk membayar." Dengan kata-kata itu, siluman ular itu menghilang begitu saja, meninggalkan Kang Maman terbaring di lantai, merasakan kekosongan yang semakin menguasai dirinya. Ia tahu, walaupun ia telah mencapai segala yang ia impikan, harga yang harus ia bayar jauh lebih tinggi dari sekadar uang dan harta. Di tengah keputusasaan itu, Kang Maman menyadari bahwa ia telah terjebak dalam dunia yang gelap, dunia yang tidak bisa ia lari darinya. Keinginan untuk kembali kepada kehidupan yang sederhana, yang damai, kini terasa mustahil. Semua yang ia miliki, semua yang telah ia capai, terasa kosong. Dan yang paling menakutkan, ia tahu bahwa kutukan ini, yang dimulai dengan pilihannya untuk mengejar harta, belum berakhir. Bayangan-bayangan itu, bayangan yang datang dengan harga yang harus dibayar,
terus menghantui setiap langkahnya. Ketika ia terbangun kembali di tempat tidur, dunia luar tampak biasa saja. Namun Kang Maman tahu bahwa ia tidak bisa lari dari apa yang telah ia pilih. Dan harga itu akan terus datang menuntutnya, lebih besar dari yang ia bayangkan. Kang Maman terbangun di tempat tidurnya. Tubuhnya merasa lelah dan hati terasa kosong. Semua yang terjadi seakan hanya mimpi yang menekan jiwanya, namun kenyataannya semuanya adalah sebuah peringatan yang harus ia hadapi. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri, tetapi perasaan terjebak dalam hidup yang tidak lagi ia kenali terus menghantuinya. Harta yang melimpah, rumah besar, dan semua yang ia capai, kini terasa seolah menjadi sebuah penjara yang mengikatnya. Segala sesuatu yang ia impikan kini membuatnya merasa semakin terasing dari dirinya sendiri dan orang-orang yang ia cintai. Suara bisikan siluman ular itu tidak berhenti mengikutinya. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan cemas, merasakan kehadiran yang tak terlihat, seolah-olah ada sesuatu yang terus menuntut lebih banyak dari dirinya. Ia teringat akan kata-kata siluman ular itu. Harta datang dengan darah Kang Maman. Kau telah memilih, dan sekarang kau harus membayar harga. Hari-hari berlalu, dan meskipun Kang Maman semakin kaya raya, ia merasakan kesedihan yang tak terperikan. Ia semakin terisolasi dari dunia luar, dari keluarganya, dan bahkan dari dirinya sendiri. Siti, istrinya, yang dulu selalu mendukungnya, kini mulai merasa bahwa ia kehilangan Kang Maman. Hubungan mereka yang dulu penuh kasih sayang kini terasa seperti bayangan yang hilang. Siti bertanya-tanya, apakah suaminya masih sama orangnya yang dulu, ataukah ia telah berubah menjadi seseorang yang tidak lagi dikenalnya. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu yang besar, Siti mengajukan pertanyaan yang selama ini ia pendam. "Kang," kata Siti dengan suara lembut namun penuh keprihatinan, "apa yang terjadi denganmu? Dulu kita bisa tertawa bersama, kita bisa berbagi kesulitan dan kebahagiaan. Tapi sekarang, semuanya berubah. Aku merasa seperti aku hidup bersama orang yang berbeda." Kang Maman menatap istrinya dengan mata kosong, dan untuk pertama kalinya ia merasakan penyesalan yang mendalam. "Siti," jawabnya dengan suara serak, "aku tidak tahu lagi siapa aku. Semua yang aku inginkan, semua yang aku pilih, kini hanya membuatku merasa semakin kosong." Siti menggenggam tangannya dengan lembut. "Kang, apa yang kau pilih telah membuatmu jauh dari kita. Harta yang datang tidak membawa kebahagiaan. Apa yang penting sekarang adalah kita, keluarga kita. Aku ingin kita kembali seperti dulu, ketika hidup sederhana dan penuh makna." Mendengar kata-kata Siti, Kang Maman merasa hatinya teriris. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan besar, memilih kekayaan tanpa memahami konsekuensinya. Ia telah mengorbankan kedamaian hidupnya, keluarganya, dan bahkan dirinya sendiri demi sesuatu yang tidak bisa membawanya pada kebahagiaan yang sejati. Pada malam hari, Kang Maman kembali terbangun. Namun kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia mendengar suara bisikan, tetapi tidak lagi dengan rasa takut. Suara itu terdengar lebih jelas, lebih bijaksana, seakan-akan datang dari dalam dirinya sendiri. "Kang Maman," suara itu berkata dengan lembut, "kau telah memilih jalanmu, tetapi tak ada jalan yang tidak bisa dibalik. Kau bisa memperbaiki kesalahanmu, mengembalikan kedamaian yang hilang." Kang Maman menatap langit malam melalui jendela, merasakan kedamaian yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia cari tidak akan pernah bisa menggantikan kebahagiaan yang sejati, kedamaian batin,
hubungan yang penuh kasih sayang, dan rasa syukur atas apa yang dimiliki. Ia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk memperbaiki dirinya, untuk membayar harga atas pilihannya, dan untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Hikmah dari cerita Kang Maman. Keserakahan tidak membawa kebahagiaan sejati. Cerita ini mengajarkan bahwa mengejar harta tanpa memperhatikan nilai-nilai penting lainnya dalam hidup, seperti hubungan keluarga, kedamaian batin, dan rasa syukur, akan membawa kekosongan. Harta dan kekayaan mungkin dapat memberi kenyamanan material, tetapi kebahagiaan sejati berasal dari kedamaian dalam hati dan hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Harga dari pilihan. Setiap keputusan yang kita buat dalam hidup membawa konsekuensi, baik besar maupun kecil. Kang Maman memilih jalan yang mudah, mengorbankan sesuatu yang lebih berharga demi mendapatkan harta. Namun ia harus membayar harga yang sangat mahal, kehilangan kedamaian batin dan keharmonisan dengan orang yang ia cintai. Ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam memilih apa yang kita inginkan, karena setiap pilihan kita memiliki konsekuensinya. Pentingnya keluarga dan kehidupan yang seimbang. Ketika Kang Maman merasa terperangkap dalam keinginan untuk memperoleh segalanya, ia menyadari bahwa keluarganya adalah sumber kebahagiaan yang lebih penting dari segala kemewahan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa keluarga, kasih sayang, dan dukungan orang terdekat jauh lebih bernilai daripada kekayaan materi yang sementara. Kehidupan tidak dapat diperoleh dengan jalan pintas. Mengambil jalan pintas untuk mencapai sesuatu seringkali datang dengan konsekuensi yang tidak terduga. Meskipun Kang Maman berhasil memperoleh harta dalam waktu singkat, ia harus membayar harga yang sangat tinggi. Ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati dan kesuksesan yang berkelanjutan datang melalui kerja keras, kesabaran, dan sikap yang bijaksana dalam menjalani hidup. Kesempatan untuk memperbaiki diri selalu ada. Walaupun Kang Maman terjebak dalam kesalahan yang telah ia buat, akhirnya ia menemukan bahwa ia masih bisa memperbaiki dirinya. Tidak ada jalan yang sepenuhnya tertutup. Bahkan ketika kita merasa telah terjebak dalam kesalahan atau keadaan yang sulit, selalu ada kesempatan untuk berubah, belajar, dan mulai kembali ke jalan yang benar. Cerita ini mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki secara materi, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan kesadaran penuh, rasa syukur, dan kedamaian batin.